Setelah terjadi likuidasi terbesar sepanjang tahun 2025, banyak yang mengatakan alt season itu batal terjadi dan juga bull run telah berakhir. Apakah benar demikian? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya dengan data secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi, supaya kalian gak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepetan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup juga ya. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus ya, sharing entry di koin apa dan harga berapa saya masuknya. Mau join lewat YouTube itu juga bisa, tapi lebih mahal karena kena pajak. Kalau mau lebih murah nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngebahas dari beberapa orang itu udah mulai mengatakan bull run berakhir dan alt season batal terjadi. Padahal kalau kita ngeliat dari data indikator puncak Bitcoin, cuma 1/30 data yang mengatakan Bitcoin telah mencapai puncaknya. Sisa 29 lainnya itu masih silang atau belum menunjukkan puncak Bitcoin. Satu data yang muncul itu juga termasuk ETF to BTC ratio. Atau bisa dibilang ini data yang baru banget ya, karena ETF di launching baru setahun belakangan selain Grayscale. Jadi data puncak Bitcoin to ETF ratio ini nggak terlalu reliable. 97% indikator itu masih menyarankan untuk hold. Dan kalau kita hilangkan ini, bisa dibilang 100% datanya itu menyarankan untuk holding. Dari banyaknya data ini itu masih menunjukkan puncaknya Bitcoin itu masih belum terlihat. Tapi kenapa ya tanda kutip beberapa crypto influencer itu menyebut bull run telah berakhir dan juga alt season itu telah berakhir? Kalau kita sedikit berpikir secara logika, tanda bull run berakhir itu apa sih? Dari segi trader maupun investor, salah satu tandanya adalah sudah pasti mereka akan meninggalkan aset beresiko ya. Entah itu baliknya ke stablecoin atau jika kripto maksimalis sebagian pindahnya itu ke Bitcoin. Dan kalau kita ngeliat data historis di tahun 2022, lebih tepatnya itu di bulan Mei, ketika bull run telah official berakhir, data USDT dominansnya itu memang ada major breakout. Dan ini menjadi indikasi kuat bull run berakhir, investor lari lagi ke stablecoin. Begitupun dengan Bitcoin dominance. Ada kenaikan di sini. Rotasi uang di setiap siklus lebih kurangnya seperti ini. Dari Bitcoin ke Ethereum, lalu Ethereum ke large cap, dan large cap ke small cap. Dan saat crash, balik lagi itu ke stablecoins. Setiap siklus itu lebih kurangnya seperti ini. Sekarang stablecoin dominance saja ini masih di bawah banget, bahkan masih ketahan resist nih. Begitupun juga sama Bitcoin dominance, ini cuma bergerak sedikit. Minim pergerakan bahkan kelihatan melemah di area support trendline-nya. Sebelumnya saat Bitcoin dominance ini di support trendline itu dapat reaksi pantulan yang bagus. Sekarang ini aja lagi struggle nih, antara mampu bertahan atau enggak. Jadi agak unik ya kalau ada yang menyebut bull run itu telah berakhir dan juga alt season sepenuhnya batal. Sampai ngomong dia menghabiskan 9 bulan untuk menganalisa cycle supaya dapat dipahami. Lama juga nih ya analisisnya. Mungkin hal simpel kayak tadi sampai kelewat. Dan sekarang alt season index ini udah balik lagi nih. Balik ke teritori alt season. Jadi nggak usah takut atau panik ya kalau ada yang menyebut bull run itu telah berakhir. Karena dari data nggak menunjukkan hal itu. Lalu kalau dari segi harga teknikal gimana? Sebelum masuk ke teknikal, bagi yang udah nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Supaya kedepannya nggak ketinggalan info yang faktual dari channel ini. Kalau nggak suka silahkan dislike aja. Biar algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Kita lanjut ya. Secara sentimen Bitcoin yang diambil dari percakapan, banyak sosial media menganggap saat ini itu lagi bearish. Bahkan mendekati ekstrim bearish. Angka 0 di sini menunjukkan ekstrim bearish dan 1 itu adalah ekstrim bullish. Seperti yang kita bahas di awal tadi ya, di sosial media maupun forum-forum itu kebanyakan orang saat ini itu lagi bearish dan pesimis terhadap market. Kalau secara teknikal, Bitcoin saat ini tuh lagi di area support 112.000. Ini area support yang krusial banget. Support 112.000 ini juga bertepatan dengan risk indicator short term holder cost basis model. Ditandai dengan garis biru ini. Garis biru ini sering dianggap sebagai garis pertempuran antara bull dan bear. Jika perdagangan berkelanjutan di bawah level ini itu dapat menandakan peralihan dari struktur bullish ke struktur bearish jangka menengah hingga panjang. Saat ini lagi di area 112.000 nih. Bisa dikatakan 112.000 ini menjadi support yang krusial bagi Bitcoin. Dari data liquidation heatmap, liquidity saat ini berada paling banyak itu di area atasnya, lebih tepatnya di kisaran area 118.000 menuju ke 119.000. Dan kalau kita ngeliat dari liquidation mapnya, itu juga kelihatan lebih banyak di area atas nih. Bahkan jika Bitcoin sampai menyentuh ke area 119.000, ada potensi
sekitar 2,5 billion lebih posisi short yang terlikuidasi. Lumayan gede ya, ini bisa men-trigger short squeeze dan menaikkan harga Bitcoin jauh lebih tinggi lagi. Kemarin kan trader long tuh yang kena posisi long squeeze. Bitcoin hanya turun 3% aja, yang kena likuidasi itu lebih dari 1,7 billion. Likuidasi terbesar sepanjang tahun nih. Jadi harap waspada ya trader short kalau sampai ada kenaikan sedikit. Bisa-bisa nanti malah gantian yang kena likuidasi posisi short. Balik lagi ke chart, Bitcoin udah mulai dapat reaksi yang bagus nih ya dari 112.000. Mungkin kalau besok closing di atas 113.000 itu bisa menjadi engulfing candle di sini nih, yang bisa menandakan bullish telah kembali. Kalau kita turun ke time frame 4 jam, saat ini masih terkonsolidasi ya, sekaligus terbentuk ada bullish divergence. Artinya seller udah mulai kehabisan napas nih dan buyer udah mulai masuk ke market. Kemungkinan besar ini juga bertepatan membentuk right angle broadening wedge. Bagi yang suka ngeliat chart dengan pattern, harap pahami ini tuh pattern dua arah. Dan berdasarkan studi kasus, 57% itu exitnya bullish. Nggak begitu bagus ya, ini hampir 50-50. Secara target, right angle broadening wedge ini itu menargetkan ke kisaran 115.500 jika terjadi bullish exit. Kalau kita ngelihat dari data tambahan seperti ada bullish divergence sekaligus Bitcoin termasuk di major support, saat ini patternnya itu lebih condong ke bullish exit. Bertepatan juga targetnya itu juga masih ada area resistance nih. Jadi untuk short term, kita bisa expect setidaknya dalam beberapa hari ke depan itu 115.000 dites kembali. Pandangan saya pribadi sini besar banget chance-nya ya untuk divisit lagi. Reaksi dari level resistance tersebut akan sangat penting banget karena itu akan menjadi info yang sangat penting bagi kita. Apakah nantinya Bitcoin itu akan membentuk impulsive wave yang artinya koreksinya ini udah selesai atau justru masih ada koreksi lanjutan untuk final leg-nya sebelum naik. Dan major resistance Bitcoin saat ini itu ada di 117.000. Ada potensi pembentukan pattern bullish juga nih, yaitu inverse HS. Bagus banget kalau kejadian. Jadi yang suka trading harap perhatikan dua level ini ya, kisaran 115.000 dan juga kisaran 117.000. Saya tambahin sedikit tentang update Ethereum ya. Kelihatannya nggak ada perbedaan begitu banyak dari update 2 minggu lalu yang ini ya. Ethereum saat ini itu masih dalam tahap penyelesaian akhir koreksi nih, yang kemungkinan besar itu membentuk jenis koreksi expanded flat. Kalau secara target penyelesaian itu antara di 123,6 sampai 161,8 dari wave AB-nya. Sebelumnya kan kita udah ngelihat 2 wave A dan B nih ya, 3 wave turun A lalu 3 wave naik B. Sekarang lagi tahap akhir penyelesaian yang ini. Dan secara target itu masih on track nih. Bahkan kalau kita kalibrasi sedikit, 123,6-nya ini udah kena hit duluan. Itu saat drop kemarin ke kisaran 4055. Jadi kalau kita ngelihat berdasarkan target Elliott Wave Correction, Ethereum ini udah berpotensi selesai koreksinya di area sini. Namun jika terjadi one last dip lagi, paling maksimal itu target ke kisaran 3.800. Setidaknya nggak jauh-jauh dari harga sekarang ya. Target penyelesaiannya itu antara 3.800 lalu 3.960-an, dan satu lagi di dip kemarin tuh, kisaran area 4.050 dolaran. Udah deket banget sama target penyelesaian koreksinya Ethereum. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk analisis koin-koin lain sekaligus harga entry-nya itu tersedia di grup. Ada banyak koin yang dibahas ya. Di grup juga kita belajar tentang market, baik itu psychological, technical, dan fundamentalnya. Saya juga menganalisis lebih mendalam tentang kapan potensi bull run berakhir dan tanda-tanda yang paling besar itu seperti apa. Saya menjelaskan semuanya itu berdasarkan data. Kita memang udah di penghujung bull run. Untuk tahu kapan harus exitnya, udah saya jelaskan di grup. Yang mau join grup lewat YouTube membership ini juga bisa, tapi harganya lebih mahal ya, karena dikenakan pajak. Kalau mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.000
Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.